Daerah ini lagi trending di jejaring sosial. Hashtag Bangga Kepulauan meramaikan media sosial. Keindahan alam dan budgeting liburan yang murah membuat daerah ini menjadi salah satu destinasi tujuan para pecinta traveling. Ya, Banggai Kepulauan. Disinilah saya berada sekarang. Berkunjung ke tempat yang baru, destinasi wisata merupakan tujuan utamanya. Nah, kali ini ikuti saya untuk mengeksplor keindahan alam yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk pesona Indonesia. Tak ada yang spesial di kota kecil yang bernama Salakan. Ibu kota Kabupaten Banggai Kepulauan ini merupakan pintu gerbang sebelum kita masuk ke berbagai destinasi wisata. Nah, tips dari saya untuk Anda jika ingin mengeksplor Banggai Kepulauan adalah menyiapkan waktu paling sedikit 3 hari untuk menikmati kekayaan alam di sini. Pokoknya Anda akan dibuat ketagihan dengan nuansa alam yang masih alami. Pernah mendengar danau kaca? Ya, danau bak sebuah cermin di mana kita bisa melihat dasar danau tanpa perlu menyelam. Kesanalah tujuan saya kali ini, mengajak pemirsa pesona Indonesia untuk berkunjung ke Danau Paisupok. Perjalanan kita lumayan jauh. Dari kota Salakan kira-kira membutuhkan waktu tempuh 3-4 jam perjalanan via darat. Sebenarnya menuju ke Danau Paisupok ada 2 cara. Selain via darat dari kota Salakan, kita juga bisa berangkat dari kota Luwu, Kabupaten Banggai dengan menggunakan speedboat dengan waktu tempuh 45 menit saja. Jadi tergantung biaya liburan Anda ya, mau pilih yang mana. Tapi waktu tempuh yang lumayan jauh akan dibayar lunas kok dengan nuansa alam yang akan Anda saksikan. Dari jalan masuk, kita berjalan kaki ke dalam kira-kira 10 menit. Kondisi jalan masuknya sangat baik. Pemerintah Banggai Kepulauan sangat memperhatikan fasilitas penunjang wisata. Jadi gak rugi deh kalau Anda liburan ke sini. Danau Paisupok lagi trending di semua platform media sosial. Kejernihan airnya menjadikan Danau Paisupok tujuan nomor 1 destinasi wisata di Banggai. Yuk ikut saya ke Danau Paisupok. Ada yang hijau-hijau tapi bukan duit guys. Ya benar, itulah Danau Paisupok. Danau bak kaca. Indah bukan?
Danau Paisupok, sebuah permata tersembunyi di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, memukau dengan keindahan alam yang masih asli. Airnya yang jernih kebiruan bagaikan cermin raksasa, memantulkan langit biru dan pepohonan hijau di sekitarnya. Dikelilingi hutan tropis yang lebat, Danau Paisupok menawarkan pengalaman yang menyegarkan bagi jiwa dan raga. Nama Paisupok yang berarti air hitam. Masyarakat setempat menyebutnya demikian karena warna air di sekitar danau yang hampir menghitam. Danau Paisupok adalah permata tersembunyi yang memikat hati setiap pengunjung. Maka tak heran lokasi ini sedang tren di jejaring sosial, membuat wisatawan yang datang ke sini bukan hanya berasal dari wisatawan lokal saja, melainkan ada yang jauh-jauh datang dari luar Sulawesi hingga mancanegara. Keindahan alam Danau Paisupok akan membuat Anda merasa tenang dan damai. Maka tak heran jika akhir pekan lokasi ini ramai oleh pengunjung yang ingin melepas penat dari keseharian bekerja. Danau Paisupok adalah salah satu danau terindah di Indonesia. Keberadaan danau yang terbentuk alami serta airnya yang jernih bagaikan raksasa membuat Danau Paisupok wajib masuk dalam list liburan Anda. Aktivitas favorit di sini adalah dengan menaiki kano, si perahu kecil yang bisa Anda sewa di sini. Anda bisa mendayung menyusuri berbagai penjuru Danau Paisupok. Oh ya, jangan sampai lupa mengabadikan perjalanan Anda di sini ya, entah itu foto atau video, karena hanya ini yang bisa kita bawa pulang dari sini. Kejernihan air di Danau Paisupok yang membuat tempat ini diistilahkan juga sebagai Danau Cermin. Warna air danau yang biru jernih juga dapat terlihat dari kejauhan dengan warna hitam dari beberapa tumbuhan air yang hidup di dasarnya. Danau Paisupok yang sebening kaca ini juga dikelilingi rimbunnya hutan yang membuat pemandangan begitu menyegarkan. Perjalanan menyusuri surga yang berada di Banggai Kepulauan belum selesai. Berjarak kurang lebih 3 km dari Danau Paisupok, kali ini saya ingin mengajak pemirsa Pesona Indonesia untuk berkunjung ke lokasi tujuan favorit yang berada di Banggai Kepulauan. Tak jauh dari objek wisata Paisupok, ada salah satu lagi objek wisata yaitu Paisubatang. Ayo kita lihat ke dalam. Indah, unik, warna yang menarik. Mungkin ini yang menjadi penilaian pertama saya ketika menginjakan kaki pertama kali di sini. Paisubatang, nama danau yang berwarna hijau toska ini. Indah sekali kan?
Selain merupakan objek wisata, Paisuk Batango merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat Lupaneteng. Karena di belakang saya merupakan air tawar dan di bagian depan saya adalah air asin atau air laut. Danau Paisuk Batango adalah danau yang tercipta dari pertemuan mata air tawar dan air laut. Berbeda dari Danau Paisupok, air di danau ini adalah air payau. Danau Paisuk Batango merupakan danau yang sering digunakan warga mandi atau menjadi tempat mengambil air. Biasanya banyak warga kesini membawa jerigen atau wadah penampung air. Air yang diambil berasal dari mata air yang berada di balik gua-gua kecil ini. Menurut warga, airnya sangat segar, bisa langsung diminum tanpa perlu dimasak lagi. Melihat anak-anak melompat dari atas sana, saya jadi kepengin juga ya. 1, 2, 3. Tapi hari sudah mulai sore. Saya masih ingin mengajak pemirsa Pesona Indonesia untuk menuju ke salah satu pantai yang juga menjadi destinasi jika Anda trip ke Banggai Kepulauan. Mungkin pantai ini tak seterkenal Wakatobi, Bunaken, atau Kepulauan Togean, tapi keindahannya bisa untuk diadu. Pantai Poganda menawarkan pengalaman wisata alam yang menakjubkan dengan pasir putihnya yang lembut dan ombak yang cukup tenang, menjadikan tempat ideal untuk keluarga menikmati aktivitas berlibur. Bangunan-bangunan bambu dengan atap daun kelapa di sepanjang pantai menambah nuansa eksotis dan nyaman bagi pengunjung. Biaya masuk pantai ini sangatlah murah, hanya berkisar Rp2.000 hingga Rp5.000 per orangnya. Meskipun tidak ada fasilitas penginapan di pantai ini, namun akomodasi di sekitar lokasi dapat diatur dengan menggunakan guest house yang dapat memberikan pengalaman yang berkesan bagi para wisatawan. Pantai Poganda juga merupakan tempat yang sangat instagramable dan cocok untuk Anda yang suka bersuah foto dan menguploadnya ke jejaring sosial. Jangan sampai Anda lewatkan sunset di sini ya, ini sungguh indah. Kadang kalau sudah melihat yang indah-indah begini, rasa capek akan sebuah perjalanan sepertinya hilang. Rasa penat akan sebuah pekerjaan sirna begitu saja dan membuat kita menjadi bertambah semangat lagi. Banggai Kepulauan serasa dianugerahi dengan objek wisata pantai dan danau yang banyak juga indah. Salah satunya Pantai Lalandai yang berada di Desa Lalandai, Kecamatan Bulagi Utara. Objek wisata ini menawarkan paket lengkap,
Ada sumber mata air tawar dengan air yang jernih, juga pantai yang memukau dengan warna toska memanjakan mata. Ini adalah Pantai Lalandai, salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan. Pantai Lalandai juga memiliki keindahan alam pantai bahari. Mau tahu apa yang unik dari Pantai Lalandai? Ayo kita ke sana. Sumber air tawar di sini berasal dari mata air yang muncul dari balik bebatuan pegunungan yang berada di sekeliling tepi pantai. Nah, air-air ini akan mengalir dan bermuara ke laut. Di tempat ini terdapat sumber mata air yang digunakan oleh warga sekitar untuk beraktivitas, untuk mandi, bahkan untuk mengambil sumber air bersih. Jadi yang unik dari objek wisata Lalandai adalah pertemuan dua aliran air, air tawar dan air asin. Permandian Lalandai menyediakan dua alternatif alami untuk wisatawan, menikmati kolam air tawar dan kolam air laut. Tempat ini airnya sangat jernih dan warnanya hijau. Pepohonan pun sangat rimbun sehingga melindungi para wisatawan yang pergi ke permandian ini dari teriknya matahari. Mata air di objek wisata Lalandai digunakan oleh warga sekitar untuk beraktivitas seperti mandi dan mencuci pakaian. Mata airnya dinamakan mata air Kuala Indah. Uniknya, mata air ini justru berada di tepi pantai. Walaupun berada di tepi pantai, tapi mata air di sini rasanya tetap tawar dan segar. Maka tak heran lokasi ini juga menjadi sumber air tawar bagi warga di sekitarnya. Mereka biasa mandi, mencuci, bahkan mengambil air di sini. Masih di Kabupaten Banggai Kepulauan. Kali ini saya tak akan ajak Anda untuk pergi ke objek wisata, melainkan saya ingin mengajak Anda untuk wisata sejarah, mengenang kembali jasa para pahlawan yang oleh pemerintah menyebut sebagai Operasi Trikora. Nah, jika Anda berada di Kota Salakan, jangan lewatkan berkunjung ke Monumen Trikora. Apa itu Trikora? Dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan. Saat ini saya sudah berada di Tugu atau Monumen Trikora yang ada di Banggai Kepulauan. Banggai Kepulauan menjadi markas dari 12 armada militer sebelum membebaskan Irian Barat dari Belanda. Bagi militer Indonesia, lebih-lebih masyarakat Papua Barat, 19 Desember 1961 akan selalu dikenang sebagai peristiwa monumental. Itu karena 63 tahun silam, Indonesia melakukan serangan militer atas kolonialisasi Belanda di Papua Barat yang dahulu disebut Irian Barat. Simbol pembebasan Irian Barat tersebar di lokasi berbeda, mulai dari di Bitung, Sulawesi Utara, Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, Ambon, Maluku, Morotai, Maluku Utara, dan Sorong Selatan, Papua Barat. Tugu Trikora di Banggai Kepulauan terletak di Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinakung.
Bangunan bersejarah ini berada di Pulau Peling, basis pemerintah sekaligus permukiman terbesar di Panggai Kepulauan. Pulau Peling jadi satu dari sekian banyak saksi bisu aksi pembebasan Irian Barat yang berlangsung hingga 15 Agustus 1962. Monumen Trikora merupakan penanda sejarah yang besar. Semoga pemerintah lebih meningkatkan perawatan terhadap lokasi bersejarah ini agar tak ditembuhi semak belukar, kondisi tugu tetap terjaga, hingga para generasi muda nantinya tetap terus bisa melihat bukti sejarah Indonesia. Perjalanan yang amat panjang bukan? Kita sudah menyusuri Danau Kaca di Paisupok, melihat kesegaran air yang berada di Paiso Batango, keindahan Pantai Poganda, keunikan air tawar yang berada di Desa Lalandai, hingga Tugu Trikora di Kota Salakan. Dari perjalanan kali ini, saya memastikan Banggai Kepulauan patut Anda kunjungi. Selain semuanya indah, biaya liburan ke sini juga terbilang murah. So, tunggu apa lagi? Angkat ranselmu dan sampai berjumpa di Banggai Kepulauan. Salam pesona Indonesia.